Perancis menunggu lawan mereka di babak semifinal, ada Spanyol dan Belgia, saudara. Spanyol telah menyiapkan timnya untuk bisa merebut tiket semifinal bertemu dengan Perancis di Piala Dunia tahun ini. Sementara Belgia juga tidak mau kalah. Mereka terus berlatih agar bisa mengalahkan Spanyol dan bertemu Perancis di semifinal. Siapa lawan Perancis di babak semifinal ini akan ditentukan di Stadion Los Angeles, California, Amerika Serikat, dan laga ini bisa disaksikan secara langsung di TVRI Sabtu dini hari nanti. Kita lihat saudara, ini dia 8 negara masuk ke perempat final Piala Dunia. Prancis bahkan sudah memastikan lolos ke semifinal lewat kemenangan atas Maroko 2-0. Prancis akan menunggu pemenang antara Spanyol dan Belgia yang akan bermain dini hari nanti. Sementara itu saudara, Inggris bakal berhadapan dengan Norwegia. Pertandingan ini akan jadi ajang pembuktian ketajaman Kapten Inggris Harry Kane dan bintang Norwegia Erling Haaland. Sementara itu saudara, favorit lainnya yaitu Argentina bakal berhadapan dengan kuda hitam Swiss. Kylian Mbappe saudara dan juga Lionel Messi masih merajai daftar top skor sementara Piala Dunia 2026 dengan 8 gol. Mbappe mengejar Messi dalam perburuan sepatu emas lewat 1 golnya dalam partai perempat final kontra Maroko. Di bawah mereka membayangi algojo kotak penalti dari Norwegia. Siapa lagi kalau bukan Erling Haaland dengan 7 gol. Sementara itu sang kapten Inggris Harry Kane dengan 6 gol diikuti Ousmane Dembele yang sudah melesakkan 5 gol. Nah saudara, memasuki babak 8 besar, siapa tim dengan produktivitas paling tinggi? Kami hadirkan ini datanya. Prancis di urutan pertama dengan 16 gol dan baru kemasukan 3 gol. Prancis sudah memainkan pertandingan lebih banyak dan telah memastikan diri lolos ke semifinal. Sang juara bertahan Argentina telah membobol gawang lawan 14 kali dan kemasukan 5 gol saudara. Sementara itu Belgia mencetak 13 gol dan kebobolan 5 gol. Lalu Norwegia juga mencetak 12 gol namun dengan kebobolan mencapai 9 gol. Lalu ada Inggris yang sudah mencetak 11 gol dengan kebobolan 5 kali. Sementara itu Spanyol sama sekali belum kebobolan dan sudah mencetak 9 gol saudara. Jumlah gol Swiss sama dengan Spanyol namun sudah kebobolan 3 kali. Sementara itu Maroko sudah dipastikan tersingkir dari persaingan 8 besar karena kalah dari Prancis. Mereka mencetak 10 gol dan kebobolan 6 gol saudara. Saudara, seluruh pertandingan FIFA World Cup 2026 dapat disaksikan di kanal TVRI dan TVRI Sport. Dan lalu bagaimana mengulas prediksi jalannya pertandingan di 16 besar? Apakah Argentina sebagai satu-satunya perwakilan benua Amerika di perempat final bisa mendominasi negara-negara benua biru Eropa? Dan siapa yang akan paling tajam antara Mbappe, Messi, Haaland, atau Harry Kane? Kita bahas bersama dengan analis sepak bola yang telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam Bung Erwin. Selamat malam Kompas TV, selamat malam Mas ya. Bung Erwin, menarik untuk kita melihat bagaimana perebutan untuk babak selanjutnya. Tapi yang ingin saya bahas ini adalah Spanyol dan juga Belgia dulu nih. Karena kalau kita lihat Spanyol ini ternyata belum pernah kebobolan. Menurut Anda dengan kekuatan pertahanan yang begitu luar biasa menurut saya, apa strategi dari Belgia nanti? Unstable, ada yang nyambung sini. Halo Bang? Ya, halo. Ya. Bung Erwin? Ya, halo Mas Yasir. Oke, suara saya jelas ya Bung Erwin ya? Jelas, aman. Oke, analisa Anda terkait dengan Spanyol dan juga Belgia. Ya, Spanyol itu kan sama sekali belum pernah kebobolan dari babak penyisian ya, sampai dengan babak perempat final. Ini merupakan sebuah modal besar tentu bagi Spanyol. Dan menghadapi Belgia, saya pikir Spanyol punya peluang yang sedikit lebih besar untuk bisa menang. Karena Belgia setelah ditinggal generasi emasnya Eden Hazard dan beberapa pemain belakang seperti Vincent Kompany, ini belum mencapai level permainan yang memuaskan kalau menurut saya ya, meskipun mereka sudah sampai di babak perempat final. Kalau berhadapan dengan Spanyol, Belgia akan menghadapi lawan yang sangat tangguh. Spanyol itu juara Piala Eropa 2024 dan mereka
punya sejumlah pemain yang memang sudah matang ya. 2024 mereka sudah juara Eropa. Sekarang 2026 mereka punya modal yang besar tentu dengan 2 tahun setelah juara Piala Eropa. Oke, tapi menurut Anda ada celah tidak yang bisa dimanfaatkan Belgia? Karena kalau kita lihat, Belgia sendiri ini grafiknya terus meningkat. Terakhir menang besar melawan Amerika Serikat. Ya, celah tentu ada ya. Kalau melihat permainan Spanyol di pertandingan terakhir ketika mereka menang 1-0 dari Portugal. Spanyol itu tidak memiliki striker yang selevel Fernando Torres atau David Villa di masa lalu gitu. Tapi pelatih Luis de la Fuente sudah berhasil membuat Mikel Oyarzabal menjadi striker yang tajam. Mungkin itu yang bisa dimanfaatkan ya ketika menghadapi striker yang bukan tipikalnya seperti Erling Haaland yang monster. Ini mungkin menjadi salah satu peluang bagi Belgia untuk bisa menahan Spanyol sambil tentunya mencari celah bagaimana menembus pertahanan Spanyol yang sampai sejauh ini belum kebobolan. Ini yang harus dipecahkan oleh Belgia ya, karena mungkin hanya Spanyol ya dari tim yang maju ke perempat final yang sama sekali belum kebobolan sekarang. Oke, sehingga jadi suatu hal yang menarik ya bagaimana bisa menyaksikan laga antara Belgia dan juga Spanyol. Kita beralih ke Inggris dan juga Norwegia nih. Kalau menurut Anda analisanya seperti apa nih antara Inggris dan juga Norwegia? Ya, Norwegia ini kan menjadi salah satu kuda hitam ya, karena mereka berhasil menyingkirkan Brasil di babak sebelumnya. Dan pemain andalan dari Norwegia, saya sebut 2 orang. Ada Martin Odegaard dan Erling Haaland. Ini sudah hafal betul pemain-pemain Inggris, karena kan mereka mainnya di Inggris. Haaland main di City, Odegaard main di Arsenal. Jadi lawan Inggris ini merupakan sebuah ujian berat bagi terutama Erling Haaland, karena di babak-babak sebelumnya dia selalu menjadi pencetak gol utama. Dia sudah mencetak 7 gol dan akan menghadapi teman-temannya ya. Ada John Stones yang di Manchester City sekarang ada di timnas Inggris, menghadapi orang-orang yang mungkin sudah hafal dengan gaya dari Erling Haaland. Ada juga Mark Guehi yang juga bermain untuk Manchester City di posisi bek tengah. Jadi dengan gaya yang sudah tahu sama tahu ya, Haaland juga pasti sudah tahu bagaimana gaya pemain-pemain belakang dari Inggris yang sangat sering dihadapinya di Liga Inggris. Ini akan menjadi pertandingan yang cukup seru. Cuma gini, Norwegia itu harus diakui kekuatannya nggak merata. Sangat bergantung pada Haaland, sangat bergantung pada Martin Odegaard. Kalau misalnya Erling Haaland berhasil dikunci, dimatikan oleh para pemain back dari Inggris, ini bisa menjadi masalah bagi Norwegia. Karena Norwegia di pertandingan-pertandingan sebelumnya sangat-sangat mengandalkan pada produktivitas pemain dari tadi ya? Haaland. Ya, betul. Oke, kalau kita lihat ini Argentina ini juga tentu lawannya juga tidak bisa dianggap sepele begitu kan. Kalau analisa Anda seperti apa? Argentina memetik pelajaran berharga di pertandingan sebelumnya ketika mereka hampir kalah lawan Mesir. Di pertandingan sebelumnya juga hampir memasuki babak perpanjangan waktu ketika menghadapi Cape Verde. Jadi Argentina sudah punya pengalaman di masa-masa kritis ketika mereka hampir kalah atau hampir berlanjut ke babak adu penalti ataupun perpanjangan waktu. Jadi Argentina saya pikir punya peluang yang sedikit lebih besar dibandingkan dengan Swiss. Sama seperti Norwegia, Swiss ini maju ke babak perempat final ini merupakan menjadi sebuah tim kuda hitam ya. Meskipun kalau di head to head ya pasti Argentina punya peluang yang lebih besar gitu. Menarik untuk kita simak ya bagaimana laga-laga yang akan berlangsung. Terima kasih Bung Erwin atas ulasannya di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih.